Pemirsa, menurut data Kementerian Kesehatan, prevalensi perokok aktif di Indonesia pada tahun 2023 terus meningkat, mencapai 70 juta orang dengan 7,4% diantaranya merupakan perokok usia 10 sampai 18 tahun. Selain sosialisasi, nanti akan ditindaklanjuti dengan operasi bersama penegakan perda. Jadi nanti operasi bersama itu melibatkan kantor Bea Cukai, didampingi dari kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Jadi dengan harapan di wilayah kita ini tidak ada beredar rokok ilegal maupun yang memproduksi. Itu yang kita harapkan. Melalui kegiatan ini juga sekaligus mengingatkan masyarakat harus berhati-hati dan cermat apabila ada orang yang menawarkan rokok ilegal. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, barang siapa yang menimbun, menjual barang kena cukai ilegal akan dikenakan ancaman pidana. Dan masyarakat juga bisa melaporkan langsung apabila mengetahui hal tersebut. Hal itu juga turut disampaikan oleh narasumber dari Kejaksaan Kota Kediri. Untuk pasal 54 sendiri mempunyai unsur yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Selanjutnya untuk pasal 55 unsurnya memalsukan pita cukai, membeli pita cukai palsu dan mempergunakan pita cukai bekas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada penemuan rokok tanpa pita cukai gimana Bapak Ibu? Legal atau ilegal? Nah, ilegal atau legal? Ilegal, ya. Tidak resmi ya. Unsur dari pasal 55 secara jelas diatur bahwa setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Yang kedua, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dipalsukan. Selanjutnya, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan pita cukai yang sudah dipakai. Jadi bedanya pita cukai yang dipalsukan dan atau yang sudah dipakai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dengan denda paling sedikit 8 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang harus dibayar. Ya, saya menghimbau kepada warga masyarakat Kota Kediri supaya menghindari terkait adanya peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan pembangunan di wilayah Kota Kediri. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu adalah dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah-daerah penghasil cukai, khususnya cukai tembakau, sebesar 3% dari nilai cukai yang disetor ke pemerintah pusat. Jadi besarnya itu sekitar, kalau Kota Kediri ini setahunnya kurang lebih menerima sekitar 150-an miliar lah. 150 miliar, di mana nanti peruntukannya adalah yang 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Kalau yang kesejahteraan masyarakat yaitu 20%-nya lagi untuk peningkatan kualitas bahan baku atau peningkatan terkait misalnya ada petani tembakau itu untuk peningkatan mutunya, yang 30% untuk kesejahteraan masyarakat itu biasanya untuk bantuan-bantuan itu. Kalau Kota Kediri mungkin 2 tahun yang lalu ada bantuan UMKM ya. Terus kalau untuk kesehatan juga bisa juga untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti itu. Untuk membeli sarana-sarana kesehatan.
Pada kesempatan ini juga turut dilakukan tanya jawab oleh peserta. Nampak peserta pun sangat antusias untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang akan dijawab langsung. Kan dari luar itu kan ada, mungkin di YouTube ataupun di TikTok itu beredar rokok yang pita cukainya dari luar masuk ke dalam Indonesia. Nah, itu saya mau tanya Pak, untuk hukuman ataupun nantinya denda yang akan dihitung itu seperti apa Pak? Pita cukainya itu asli ya, katakan asli, tapi pita cukai Malaysia ya. Nah, itu ibaratnya kalau di Indonesia pertama, itu mengimpornya aja berarti nggak izin kan. Kalau dia mengimpornya izin, berarti pita cukainya harus memakai pita cukai Indonesia. Berarti itu kategorinya masih rokok ilegal sama rokok ilegal. Rokok ilegal ya dendanya seperti itu. Pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Tadi kan disampaikan keburu lari lah. Tapi kita juga keburu takut misalkan mau nangkap. Itu yang dihubungi pertama kali siapa kira-kira? Maksudnya ya di dedepi sik napa pripun, nah, nanti disampaikan ke siapa. Karena masyarakat ini ketika lapor itu pasti ada rasa takut. Kalau memungkinkan kita mampu untuk mengamankan pelaku tersebut, kita amankan. Dengan pertimbangan tetap kita utamakan keselamatan kita juga. Keselamatan pada saat melakukan pengamanan tersebut. Nah, jika tidak memungkinkan, maka Bapak bisa menghubungi petugas atau aparat terdekat. Jadi untuk saksi ini ada perlindungan saksi. Nama jenengan memang harus transparan ke kami sebagai petugas, tapi kami pun akan memfilter, akan merahasiakan identitas jenengan kepada objek perkara ini atau kepada si para pelaku tersebut. Kegiatan pada siang hari ini sangat bermanfaat. Kami dari Karang Taruna tentunya mewakili pemuda sekota Kediri sangatlah pengalaman ini sangat berharga ya, karena kami nantinya bisa menyosialisasikan kepada masyarakat tentang terkait rokok-rokok yang ilegal, sehingga masyarakat nanti tidak dirugikan adanya pembangunan di Kota Kediri. Dan mohon masyarakat untuk selalu mengawasi ataupun tidak memakai rokok-rokok ilegal, karena itu nanti sangatlah merugikan negara maupun Kota Kediri dalam pembangunan di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri yang diberi amanah untuk mengelola DBHJHT memanfaatkannya untuk mewujudkan program-program yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya melalui program sosialisasi seperti ini. Melihat banyaknya manfaat program penggunaan DBHJHT menjadi kewajiban untuk menjaga ekosistem peredaran rokok dan barang kena cukai lainnya di Kota Kediri tetap legal. Tahun kemarin kita operasi selama setahun, alhamdulillah tidak ada di tempat kita yang produsen rokok ilegal, tidak kita temukan. Pesannya memanfaatkan kegiatan ini untuk mendapatkan informasi yang benar tentang rokok yang legal, supaya di masyarakat itu bisa membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal, sebagai bentuk partisipasi kepada pemerintah dalam meningkatkan pendapatan. Apa yang kita sampaikan setelah dipahami disampaikan kepada masyarakat lainnya, ada masyarakat sama-sama bersama aparat penegak hukum sama-sama memerangi rokok ilegal. Karena rokok ilegal ini sudah mengganggu tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam rangka pembatasan. Selain itu juga rokok ilegal menghambat rokok yang resmi sehingga menyebabkan rokok resmi kurang
atau berkurang produksinya, dan diharapkan nanti, dan rokok ilegal ini kan tidak mempunyai dampak ekonomi ke masyarakat. Jadi sangat merugikan, selain sisi ekonomi, sisi kesehatan juga rokok ilegal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik pemirsa, melalui sosialisasi yang digelar oleh Satpol PP Kota Kediri tentang gempur rokok ilegal bersama generasi muda ini, harapan ke depan dapat mensosialisasikan atau memberikan informasi kepada lingkungannya agar tidak mengedarkan atau menekan peredaran rokok ilegal di masyarakat, khususnya Kota Kediri. Saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.